Halo guys, selamat datang di Agung Cerita Enjoy. ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാ? സാറ് അതാ ആ കാണുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഇതാ ജോർജ് കുട്ടിയല്ലേ? അതെ. ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് എവിടെ വരെ ആയി? Jadi pada awal scene kita melihat seorang pria yang bernama George Curti. Dia adalah seorang operator TV kabel. Hari-harinya dihabiskan untuk menonton film di kantornya. Setelah menonton film, Curti mendatangi warung tempat biasa dia sarapan dan minum kopi. Di sana dia bertemu dengan sebuah keluarga yang anaknya ditahan di kantor polisi atas tuduhan yang palsu. Dikarenakan keluarga itu sudah mendapatkan ancaman dari kepolisian, mereka tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Kuti mengingat salah satu adegan di film yang pernah dia tonton. സാർ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് റിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് കൊടുത്താൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ബഷീർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാറിന് ഈ കേസിലുള്ള താല്പര്യം. ജയിൽ ചാടിയ ബഷീറിനെ ബഷീറിന്റെ ഉമ്മ ഒരു വഴിയുണ്ട്. Yang kemudian dia sarankan kepada keluarga itu. Setelah memberikan saran, dari kejauhan ada seorang polisi yang bernama Sahadevan yang menuju ke warung itu. Dan kemudian Kuti pun menyuruh keluarga itu untuk keluar dari pintu belakang. Setelah polisi itu datang, pemilik warung pun mengadukan keluhannya tentang banyaknya polisi yang berhutang di warung itu. Mendengar hal itu, Sadevan pun tersinggung dan mengatakan jika tidak hanya polisi yang berhutang di warungnya, tetapi Kuti juga berhutang di warung itu. Mendengar hal itu, Kuti pun langsung mengatakan jika setiap dia berhutang 2 atau 3 hari, dia pun langsung melunasi semua hutangnya. Sadevan mengatakan jika warung itu akan mendapatkan banyak keuntungan beberapa bulan ke depan, dikarenakan akan ada kantor polisi yang akan dibangun di tepat di seberang jalan di depan warung itu. Kuti yang mulai geram mendengar ocehan polisi itu pun mulai tidak bisa menahan amarahnya. Dia pun langsung angkat bicara. Terjadi perdebatan panas antara Kuti dan Sahadevan tentang perihal itu yang membuat Sahadevan menyimpan dendam di hatinya kepada Kuti. Sahadevan yang sangat marah langsung pergi meninggalkan warung itu dengan rasa dendamnya kepada Kuti. Esok paginya saat Kuti pulang ke rumahnya, istrinya yang bernama Rani mengomeli Kuti yang jarang pulang ke rumah. Istrinya dan anaknya juga meminta agar Kuti meluangkan waktu untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Sebagai seorang ayah, Kuti pun tidak bisa menolak permintaan dari anak dan istrinya itu. Kuti pun berjanji akan mengajak istri dan anaknya untuk pergi berlibur. ഒരു പേപ്പർ പോലും വായിക്കാത്ത ജോർജ് കുട്ടിക്ക് ഈ അറിവൊക്കെ എങ്ങനെ? 4ാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ച എന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ നീ കളിയാ. ഇടി എല്ല് മുറിയെ പണിതാ പല്ല് മുറിയെ തിന്നാം. എനിക്കിപ്പോ പല്ലും. Tidak hanya di meja makan, istrinya pun terus mendatangi Kurti yang sedang menggali tanah untuk mengajaknya segera pergi berlibur. Namun jawaban Kurti tetap sama. Hingga pada sore harinya, anaknya Kurti yang bernama Anju meminta izin ke ayahnya untuk mengikuti perkemahan klub pecinta alam yang akan diselenggarakan bulan depan. Awalnya Rani melarang Anju untuk mengikuti perkemahan itu. Namun dikarenakan Kurti sangat menyayangi Anju, Kurti pun memperbolehkan Anju untuk mengikuti perkemahan itu. Pada siang itu saat Kurti akan kembali ke kantornya, dia melihat ada banyak orang yang sedang menyaksikan proses pembangunan kantor polisi yang baru di depan warung itu. Untuk
Untuk menepati janjinya, pada sore harinya dia membawa istri dan anak-anaknya untuk pergi berlibur ke mall dan menonton bioskop. Sebulan berikutnya terlihat Anju mengikuti klub perkemahan pecinta alam. Hingga pada esok harinya, Rani meminta kepada Kurti agar dia dan kedua anaknya bisa mengikuti sembahyang keluarga di sebuah gereja pada tanggal 2 Agustus jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Kurti berkata jika mereka akan pergi bersama-sama untuk pergi ke gereja itu pada tanggal 2 Agustus nanti. ഇത് കെട്ടിനകത്തൂടെ മണ്ണൊലിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാ തറ ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ. Polisi? തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തറയുടെ പണി തുടങ്ങണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ Setelah dari rumahnya, Kurti mendatangi warung tempat ia biasa minum teh. Namun di depan warung, Kurti bertemu dengan Sahadevan. Terjadi perdebatan lagi antara mereka berdua yang menyebabkan Sahadevan semakin dendam kepada Kurti. ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ സുരേഷ് ബാബു സാറിനെ ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഒരു ദിവസം നിന്നെ എന്റെ കൈക്കണയും കിട്ടും. അന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളാം. അതെ, ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചോദിച്ചില്ല. ഒരു ഡോക്ടർ സഹദേവൻ എന്ത് പണിയും ചെയ്യും. മാറും ജോർജ് കുട്ടി. കാണിക്കണം. എന്നാ വേണം ഞാൻ ചൊറിഞ്ഞു തരാം. അത് പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ, കാശ് തന്നാ പുലി പോലെ വന്ന് Kemudian scene pun berganti memperlihatkan Anju dan adiknya yang baru habis berbelanja. Kemudian terlihat Anu pun lari meninggalkan Anju. Tak lama kemudian, seorang pria yang bernama Farun pun dengan menaiki sebuah mobil mendekati Anju. Farun mengatakan jika dia datang untuk menemuinya. Hingga beberapa waktu kemudian, Rani pun bertanya kepada Anu tentang keberadaannya Anju. Namun Anu mengatakan jika tadi mereka berjalan bersama-sama dan ia meninggalkan Anju di belakang. Saat Rani akan keluar dari rumah untuk mencari Anju, Anu pun memanggil ibunya dan mengatakan jika semua barang yang mereka beli sudah ada di dalam kamar. Lalu Rani pun kembali masuk ke dalam kamar dan menemukan Anju yang sedang berada di dalam toilet. Anju yang berada di dalam toilet pun terlihat panik. Dia mengingat ucapan Farun yang mengatakan jika Farun memiliki rekaman Anju yang sedang mandi. Farun meminta agar Anju mau tidur bersamanya malam ini. Jika tidak, maka Farun akan menyebarkan video mandinya itu melalui internet. Meskipun Anju memohon kepada Farun, namun Farun tidak mempedulikannya dan meminta agar Anju mengikuti apa yang dia inginkan. Kemudian malam harinya hujan turun sangat lebat. Dari kejauhan, Farun pun memasuki halaman rumahnya Kurti dengan menggunakan payung hitam. Kemudian dari kejauhan, Anju sudah menunggu kedatangan Farun di gudang. Namun Rani mengetahui hal itu dan memergoki Farun. Farun mengancam Anju dan Rani, dan ia berkata jika video itu akan ia sebarluaskan. Farun yang tidak terima dikarenakan dipergoki. Farun meminta agar mereka berdua harus memuaskan Farun. Rani pun terus memohon agar Farun tidak menyebarkan video itu. Kemudian Farun pun kembali mengungkapkan apa yang dia inginkan agar mereka berdua mau memuaskan Farun. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർക്കരുത്, എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത്. അവളൊരു കൊച്ചു പെൺകൊച്ചല്ല. പകരം നിങ്ങൾ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് Esok paginya saat Kurti pulang, dia menemukan istri dan kedua anaknya saling berpelukan di dalam kamar, dalam keadaan menangis dan ketakutan. Lalu mereka pun menceritakan apa yang terjadi semalam, yang dimana Anju memukul kepala Farun dengan besi yang menyebabkan Farun meninggal di tempat. Mereka yang dalam keadaan khawatir mencari solusi dengan menghubungi Kurti. Namun telepon telah mati dikarenakan hujan yang sangat deras. Kemudian ibunya pun memasukkan jasadnya Farun ke dalam karung dan berencana untuk menguburnya. Anu yang terbangun karena petir sempat melihat keluar jendela dan melihat semua yang ibunya dan kakaknya lakukan. Anju dan ibunya kemudian mengubur mayatnya Farun di kebun mereka di sebuah lubang yang sudah Kurti buat beberapa hari yang lalu. Setelah mendengar semua yang istrinya ceritakan, Kurti pun mendatangi tempat Farun dikubur. Sesaat kemudian saat Kurti dan istrinya membicarakan tentang kejadian itu,
Kemudian Anju pun datang dan memberikan jika kunci mobilnya Varun dia temukan di gudang. Kurti langsung menuju ke gudang untuk memeriksa tempat kejadian. Kurti menemukan ponselnya Varun yang sudah dalam keadaan rusak, dan mereka menemukan kartu SIM card milik Varun. Kurti tiba-tiba mengingat sebuah adegan film. സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ടവറിന് 1/2 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ളിൽ Kemudian Kurti mengambil kartu itu menggunakan kertas dan menyimpannya. Kemudian Kurti meminta kepada istrinya dan anaknya untuk jangan keluar dari rumah sampai dia kembali. Kurti berencana untuk memindahkan mobil dan SIM card milik Varun sejauh mungkin. Sebelum ia pergi, Kurti meyakinkan Anju dan Rani jika mereka tidak akan bisa masuk ke dalam penjara. Kemudian Kurti segera menuju ke tempat mobil Varun diparkir. Di tempat itu Sahadevan juga ada di sebuah rumah warga yang tidak jauh dari mobil Varun diparkir. Kurti yang masih tidak tahu cara menggunakan mobil modern tanpa sengaja membuat mobil itu mengeluarkan suara alarmnya. Hingga Sahadevan dan 2 warga di tempat itu pun melihat ke arah mobil yang berbunyi itu. Sahadevan sempat melihat wajah Kurti. Ia pun bertanya kepada 2 orang itu apakah itu Kurti. Salah seorang warga berkata mungkin saja itu adalah Kurti. Kemudian scene pun berganti di sebuah rumah mewah dan megah. Terlihat ayahnya Varun berusaha untuk menghubungi Varun, namun nomornya tidak aktif. Terjadi perdebatan antara ibu dan ayahnya Varun tentang kebiasaan mereka yang memanjakan Varun secara berlebihan, hingga membuat Varun menjadi liar dan susah untuk diatur. Sedangkan di tempat Kurti berada, ia memikirkan cara untuk menyingkirkan mobil milik Varun. Selama dalam perjalanan, dia mengingat ucapan istrinya yang memberitahu tentang sembahyang di gereja pada tanggal 2 Agustus. Setelah memikirkan hal itu, Kurti langsung menuju ke tempat konter HP untuk membeli HP dan dia memasukkan SIM card Varun ke dalam ponsel itu. Namun saat ponsel itu dinyalakan, tiba-tiba ibunya Varun pun menelpon. Dan Kurti pun panik dan menyuruh untuk menghilangkan suara dari ponsel itu kepada pemilik konter. Setelah itu, Kurti pun membawa ponsel itu ke sebuah bus yang akan menuju ke tempat yang jauh dengan SIM cardnya Varun yang berada di dalam ponsel itu. Setelah itu, Kurti membawa mobilnya Varun ke sebuah danau tempat bekas pertambangan batu untuk dia buang. Kemudian Kurti dengan menaiki bajai menuju ke kantornya untuk menemui anak buahnya dan memberitahu jika dia dan semua keluarganya akan pergi sembahyang ke gereja selama 2 hari. Setelah dari kantornya, Kurti menuju ke rumah dan memberitahu kepada istri dan anaknya jika mereka akan pergi untuk bersembahyang ke gereja. Namun istrinya mengatakan jika acaranya sudah berakhir, dikarenakan tanggal 2 sudah lewat dan tanggal 2 itu adalah tanggal di mana Varun menghilang. Kemudian keesokan harinya, Kurti dan keluarganya pun menaiki bus untuk menuju ke gereja tempat mereka akan bersembahyang. Saat di atas bus, seorang penjual tiket mendekati Kurti dan menanyakan tujuan Kurti. Namun di saat Kurti akan memberikan uang, pemilik dari bus itu tidak mau menerimanya, dikarenakan Kurti sudah kenal baik dengan pria itu. Sesampainya di gereja, mereka berdoa dan berdiam sejenak di gereja. Setelah itu, Kurti dan keluarganya menuju ke hotel terdekat untuk membooking kamar. Kurti memesan makanan di restoran terdekat dan selalu menyimpan bukti pembayarannya. Dan pada siang harinya mereka mendatangi bioskop. Kemudian pada esok harinya mereka pun kembali ke rumahnya dengan menaiki bus yang sama. എന്താ റാണി ഇത്? എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം പോലീസിനെ തെളിയിക്കാൻ ഒരേ ഒരു തെളിവേ ഉള്ളൂ. സാധിക്കണം.
സാധിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ കുടുംബം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ബില്ലുണ്ടാകണം. Pada siang hari itu juga polisi mendatangi rumahnya Kurti. Ketakutan pun mulai muncul dari wajah istri dan anaknya. Namun kedatangan polisi hanya sekedar untuk menanyakan alamat. Ibunya Farun mulai melacak keberadaannya Farun. Setelah melacaknya, ibunya Farun mulai melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan Farun. Dan beberapa hari kemudian mobilnya Farun pun ditemukan oleh kepolisian. Beberapa polisi pun mulai melakukan investigasi tentang kehilangannya Farun. Polisi pun mulai mencurigai kehilangannya Farun dengan tidak wajar, dikarenakan nomor IMEI tempat SIM cardnya Farun berganti pada tanggal 2 dan 3 Agustus. Kemudian setiap kantor kepolisian dikirimkan faks yang berisi tentang Farun yang hilang untuk ditemukan keberadaannya, yang pada tanggal 2 Agustus dia sempat berada di wilayah itu. Sahadevan termasuk salah satu orang yang berada di dalam tim pencarian. Kemudian kepala inspektur memperlihatkan fotonya Farun dan mobilnya yang sempat hilang. Sahadevan yang pernah melihat Kurti mengendarai mobil itu mulai curiga kepada Kurti. Saat Sahadevan keluar dari kantor polisi, ia melihat Kurti yang menuju ke warung. Kemudian Sahadevan yang sudah mulai curiga kepada Kurti mencoba untuk melihat reaksinya Kurti saat membahas tentang hilangnya Farun. Ternyata Kurti tanpa sengaja merespon ucapan Sahadevan saat ia membicarakan mobil Farun yang telah ditemukan. Kecurigaan Sahadevan semakin kuat jika Kurti mengetahui hal tentang kehilangannya Farun. Setelah keluar dari warung, Sahadevan memberitahu kepada rekannya jika dia melihat Kurti mengendarai mobil kuning itu. Namun rekannya mengatakan jika Sahadevan menuduh Kurti hanya dikarenakan dendam pribadi dan itu sangat melanggar hukum. Sahadevan yang semakin yakin jika Kurti ada hubungannya dengan hilangnya Farun, dia pun langsung melaporkan hal itu kepada atasannya. Untuk memperkuat pernyataan dari Sahadevan, kepala kepolisian di daerah itu pun berkata jika besok ia harus menemui para saksi yang lain jika itu adalah Kurti yang telah mereka lihat. മക്കളിങ്ങി വാ. ഈ ശനിയാഴ്ച, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 2. എന്താ ഇതൊക്കെ? അപ്പൊ പോലീസ് വരുമല്ലേ? തൊടുപുഴയിലൊരു ധ്യാനത്തിന് പോയിരിക്കായിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും വരും. തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ആവുന്നത് നോക്കും. അപ്പോ എന്നെ അമ്മയും തല്ലുമായിരിക്കും. അച്ഛനെ അമ്മേനെ അവർ ഒരുപാട് തല്ലോ. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അതോർത്ത് മോള് പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട. ധൈര്യമായിട്ട് പോയി. Sedangkan pada malam harinya Kurti mengumpulkan semua keluarganya dan memberitahu bagaimana langkah mereka berikutnya, dikarenakan Kurti tahu jika cepat atau lambat dia dan keluarganya akan didatangi oleh polisi. Kurti menjelaskan jika dia sudah menyusun semuanya dengan sangat rapi. Dia hanya meminta agar istri dan anaknya tetap berperilaku tenang meskipun di depan polisi. Esok harinya, kedua saksi yang dikatakan pernah melihat Kurti menaiki mobil kuning itu pun didatangi oleh kepala kepolisian. Mereka pun meragukan jika pria yang mereka lihat itu adalah Kurti. Mendengar pernyataan dari kedua orang itu, Sahadevan sangat tidak puas dan tetap teguh pada pendiriannya jika orang yang dia lihat itu adalah Kurti. Sepulangnya dari tempat kedua orang saksi itu, kepala kepolisian pun mendapatkan pesan dari ibunya Farun jika Anju dan Farun pernah berada di klub pecinta alam. Dan dalam faks itu pun dikatakan jika jejak terakhir Farun adalah di rumahnya Anju. Untuk mengetahui kebenaran itu, polisi mendatangi tempat Anju bersekolah untuk meminta keterangan. Saat ia keluar dari kelasnya, Anju pun melihat mobil polisi dan tiba-tiba dia mengingat ucapan dari ayahnya agar tetap tenang dan menganggap tidak terjadi apa-apa saat ditanyai oleh polisi. Dan saat Anju diberikan pertanyaan oleh polisi, Anju menjawab dengan sangat baik, bahkan dia terlihat seakan tidak mengetahui apapun yang terjadi. Setelah dari sekolahnya Anju, polisi pun mendatangi rumahnya Kurti. Namun tak lama kemudian Kurti pun datang dan memberitahu jika Anju menelponnya jika polisi memanggilnya di sekolah. Kemudian Kurti meminta agar polisi masuk ke dalam rumah untuk membicarakan apa yang sedang terjadi. Terjadi perbincangan yang cukup panjang selama pertemuan itu. Namun Kurti berhasil membuat pernyataan yang bisa memecahkan argumen dari Sahadevan tentang hari di mana dia melihat Kurti menaiki mobil miliknya Farun dengan menceritakan perjalanannya ke gereja untuk bersembahyang pada tanggal 2 Agustus. Tidak hanya itu saja, dia juga memperlihatkan struk pembayaran
di setiap transaksi yang dia miliki. Setelah mengetahui hal itu, polisi pun pergi dari rumahnya Kurti tanpa curiga lagi. Sahadevan yang masih kurang puas langsung menemui ibunya Varun untuk memberitahu semua yang dia ketahui, karena dia masih yakin jika dia melihat Kurti mengendarai mobilnya Varun. Kemudian ibunya Varun yang dikenal sebagai kepala kepolisian pusat memerintahkan bawahannya untuk membawa keluarga Kurti untuk menemuinya. Dan kabar tentang penangkapan keluarganya Kurti pun menyebar dengan sangat cepat di seluruh kota. Satu persatu keluarganya Kurti dimintai keterangan di ruangan yang berbeda. ആ ബസിന്റെ ടിക്കറ്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത്? പോലീസുകാർ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ധ്യാന സ്ഥലത്തെത്തിയത് ഏതാണ്ട് 8:30 മണി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ്. ഞങ്ങള് ചെന്നപ്പോഴേക്ക് ധ്യാനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ബസ്സായിരുന്നു. 5:30 മണിക്കുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. അയാളെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സമയം, ഞാനും അമ്മയും കൃത്യമായ സമയം കഴിഞ്ഞു കാണും. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ ധ്യാനം തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൃത്യമായ സമയം അറിയില്ല. പക്ഷെ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അറിയണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ധ്യാനം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചെന്ന് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ധ്യാനം തുടങ്ങിയത്? അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമേ ഉത്തരം പറയൂ. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ധ്യാനം തുടങ്ങിയായിരുന്നു. 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ധ്യാനം തുടങ്ങിയതെന്നാണല്ലോ. പക്ഷേ മോളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞത് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പല കള്ളങ്ങളും പറയും. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ധ്യാനം തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഒന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മാറ്റി. പോലീസുകാര് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Entah bagaimana Kurti bisa mengetahui jika cepat atau lambat mereka akan ditanyai untuk dimintai keterangan. Jauh sebelum kejadian itu, Kurti sudah merencanakan apa yang harus mereka katakan di saat dimintai keterangan satu persatu. Sedangkan di depan kantor polisi sudah banyak warga dan juga mertuanya yang mendatangi kantor polisi. Kurti dan keluarganya membuat pernyataan yang kuat tentang perjalanan mereka pada tanggal 2 Agustus, tepat pada hari hilangnya Varun. Setelah mendengar semua pernyataan dari keluarganya Kurti, para polisi mulai mendiskusikan pernyataan mereka. Namun ibunya Varun yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarganya Kurti. Kemudian ibunya Varun memutuskan agar semua orang yang terlibat di dalam cerita keluarganya Kurti untuk hadir menjadi saksi untuk membuktikan ucapan keluarganya Kurti. Kemudian ibunya Varun melepaskan keluarga Kurti untuk sementara waktu. Sepulangnya dari kantor polisi, Rani mengatakan jika dia sudah lega. Sekarang mereka sudah terlepas dari masalah itu. Namun Kurti mengatakan jika polisi tidak semudah itu percaya dengan ucapan mereka. Kurti membuat rencana baru dikarenakan mereka pasti akan dipanggil kembali untuk membuat pernyataan. Pada malam itu, adik iparnya Kurti yang bernama Rajesh pun mendatangi rumahnya Kurti untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Kurti meminta bantuan kepada Rajesh jika seandainya polisi menjemput mereka kembali agar menghubungi nomor telepon yang sudah dia catat agar mendatangi kantor polisi. Esok harinya, semua saksi yang ada di dalam ceritanya Kurti dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan semua para saksi yang hadir mengatakan hal yang sama, yang dimana Kurti dan keluarganya bertemu dengan mereka pada tanggal 2 Agustus, tepatnya pada hari Varun menghilang. Hal itu membuat kecurigaan para polisi mulai pudar. Namun Sahadevan terus meyakinkan ibunya Varun jika dia melihat Kurti mengendarai mobilnya Varun. Bahkan Sahadevan berani bersumpah dan dia siap kehilangan pekerjaannya jika dia berbohong. Mendengar hal itu membuat ibunya Varun memanggil lebih banyak saksi lagi untuk dimintai keterangan. Kemudian pada saksi yang terakhir, ibunya Varun sudah mulai sadar jika semua cerita itu melibatkan banyak orang. 2-ാം തീയതി ഒരു ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന അതാന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നത്. തനിച്ചേ ഉള്ളൂ, ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ഇല്ല, തന്നെ ഉള്ളൂ. ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന വലിയ ചെലവാന്ന്. ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി ഇവിടെ വന്ന് സിനിമയും കണ്ട് ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയത്. പിറ്റേ ദിവസം 3-ാം തീയതി ഷോപ്പ് ടിക്കറ്റ് തരണം. മുരളി, കഴിഞ്ഞ 2-ാം തീയതി ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിന് പോയ കുറെ നാളായോ ഈ കഴിഞ്ഞ 2-ാം തീയതി ധ്യാനത്തിന് വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമല്ലേ കണ്ടിട്ട്? കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 3-ാം തീയതി. അത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്നാ ധ്യാനത്തിന് പോയത്? ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിന് പോയി വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാണോ? 3-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച. എന്നാ പോയത്? ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച. ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാണോ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയിരുന്നില്ലേ 2-ാം തീയതി? അവിടെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥയാ.
yang dimana sebenarnya Kurti mengulangi perjalanannya dan menceritakan jika dia pernah bertemu dengan mereka pada tanggal 2 Agustus dan dia ulangi beberapa kali dalam beberapa hari. Kurti sudah menanamkan cerita 2 Agustus itu di bawah alam sadar orang-orang yang telah ia temui hingga terciptalah cerita 2 Agustus itu. Bahkan semua bukti tagihan yang Kurti miliki adalah tagihan palsu yang telah dia dapatkan di hari berikutnya, dan dia mengambil tagihan yang ada pada tanggal 2 Agustus itu yang sebenarnya bukanlah miliknya. Kemudian ibunya Farun mulai memvisualisasikan kejadian yang sebenarnya yang Kurti lakukan saat Farun menghilang, mulai dari membawa mobilnya Farun, SIM cardnya, dan meninggalkannya di bus antar kota, dan bagaimana Kurti bisa mendapatkan semua tagihan palsu yang tercatat di dalam tanggal 2 Agustus. Ibunya Farun sudah menyadari hal itu dan ia pun langsung mengambil langkah terakhir. എനിക്ക് രാജേഷിനെ കൊണ്ട് രാജേഷ് ഞാൻ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരെ ഒന്ന് വിളിക്കണം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അല്ലേ? Polisi menjemput paksa keluarganya Kurti dan mereka melakukan interogasi dengan kekerasan agar mereka mau mengakuinya. Rajesh yang mengingat permintaan Kurti pada beberapa hari yang lalu langsung menghubungi nomor yang pernah Kurti berikan kepadanya. Kurti dan semua keluarganya dimintai keterangan untuk yang kesekian kalinya tentang kejadian yang terjadi pada Farun di tanggal 2 Agustus. Sahadevan menjadi orang yang melakukan interogasi dengan kekerasan kepada Kurti dan semua keluarganya. Namun tetap saja polisi tidak mendapatkan jawabannya pasti tentang keberadaannya Farun. Hingga tak lama kemudian salah seorang temannya Farun didatangkan ke kantor polisi dan itu bertujuan untuk ditanyai hubungan antara Farun dengan Anju. Kemudian ibunya Farun pun menyadari jika Farun mempunyai videonya Anju yang sedang mandi dalam keadaan telanjang dan maksud kedatangan Farun ke rumahnya Anju untuk meminta jatah, namun digagalkan oleh ibunya Anju. Namun teori itu hanyalah sekedar teori tanpa bukti yang kuat untuk bisa menjadikan ujung tombak mereka. Lalu ibunya Farun kembali ke tempat keluarganya Kurti dan menanyakan lagi tentang keberadaannya Farun. Namun kali ini Sahadevan melakukan penganiayaan ke semua keluarganya Kurti, termasuk istri dan kedua anaknya Kurti. Hingga pada akhirnya seluruh keluarganya Kurti dibiarkan keluar kecuali Anu, anak yang paling kecilnya Kurti. Sahadevan menampar Anu dan hampir menginjak Anu. Dikarenakan Anu ketakutan, Anu pun langsung memberitahu di mana ia melihat ibu dan kakaknya mengubur Farun. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ibunya Farun pun membawa keluar Anu untuk menuju ke tempat di mana Farun dikubur. Kemudian scene pun berganti di tempat kediamannya Kurti. Terlihat sudah banyak warga dan wartawan yang hadir di tempat itu. Beberapa warga melakukan penggalian di tempat yang sudah ditunjukkan oleh Anu. Para wartawan pun mewawancarai beberapa warga di tempat itu, termasuk mertuanya Kurti. Tak lama setelah penggalian, aroma menyengat tiba-tiba keluar dari tempat penggalian itu. Polisi sudah mulai yakin jika itu adalah mayatnya Farun. Kemudian aroma yang menyengat itu diangkat dari liangnya. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇവര് തല്ലിച്ചതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആ സഹദേവൻ എന്ന പോലീസുകാർ തല്ലി. ഇനി ആരും മോളെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പറഞ്ഞോ കുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നിരപരാധിത്വം തെളിയുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രഭാകരന്റെ മകൻ വരുൺ പ്രഭാകരന്റെ തിരോധാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ dan setelah dibuka ternyata itu adalah bangkai dari anak sapi. Kurti yang sudah merencanakan semua itu langsung berlari ke arah wartawan untuk memberitahu semua penganiayaan yang Sahadevan lakukan kepadanya dan keluarganya. Lalu para warga yang marah langsung menyerang Sahadevan. Kemudian berita itu pun mulai menyebar ke seluruh wilayah dengan cepat dan keluarga Kurti pun berada di bawah perlindungan hukum hingga kasus kehilangannya Farun tidak dilekatkan lagi kepada Kurti dan keluarganya. Beberapa minggu kemudian di koran diperlihatkan ibunya Farun mengundurkan diri dari kepolisian. Kurti dan Rani merasa bersalah atas apa yang ditimpa oleh ibunya Farun. Namun bagaimanapun apa yang sudah keluarganya hadapi bukanlah hal yang mudah. Meskipun Farun masih hidup,
dan dibawa ke pengadilan, mereka tetap akan kalah. Rani menanyakan bagaimana bisa mayat Farun dipindahkan dan di mana tempat Kurti memindahkan mayat itu. Namun Kurti tetap merahasiakan hal itu dan tidak akan pernah ia beritahukan kepada siapapun. Dan tak lama kemudian mobil polisi pun mendatangi rumahnya Kurti. Polisi itu pun mengatakan kepada Kurti jika keluarganya Farun ingin bertemu dengan Kurti secara kekeluargaan. Kurti pun menyetujuinya dan pergi menemui keluarganya Farun. Ibu dan ayahnya Farun menceritakan penderitaan mereka selama hilangnya Farun dan meminta maaf atas semua yang sudah mereka lakukan kepada keluarga Kurti. Ibu dan ayahnya Farun berencana untuk pergi ke Amerika. Namun sebelum pergi mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada putra mereka. Kemudian Kurti memberikan cerita isyarat tentang kejadian yang sesungguhnya kepada orang tuanya Farun. എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലോകം. അതാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. അവിടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ശരികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം. Setelah mendengar hal itu, mereka pun pergi meninggalkan Kurti. Sebelum pulang, Kurti dibawa ke kantor polisi. Polisi meminta maaf atas kejadian yang menimpa keluarganya. Namun salah seorang dari polisi itu mengatakan jika ia tidak akan tenang dikarenakan kasus ini belum selesai. Kemudian saat Kurti akan keluar dari kantor polisi, di sini terlihatlah scene di mana Kurti mengubur mayatnya Farun. Yang pada saat kejadian itu, kantor polisi itu dalam keadaan akan dibangun, dan Kurti kembali ke rumahnya dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kemudian scene berganti diperlihatkan seorang pria yang sedang berlari dari kejaran polisi. Dia bernama Jose. Saat berlari dari kejaran polisi, dia melihat Kurti yang sedang mengubur sesuatu di kantor polisi yang baru akan dibangun. Dikarenakan Jose takut, dia pun berlari ke arah yang berlawanan. Dikarenakan dia melihat ada mobil jeep yang berada di depannya. Jose menuju ke rumah istrinya untuk sembunyi dari kejaran polisi. Namun sebelum istrinya menjawab, polisi sudah datang dan langsung membawa Jose pergi. Enam tahun telah berlalu semenjak hilangnya Farun. Terlihat sudah banyak yang berubah di daerah itu. Dan kantor polisi yang dibangun pada 6 tahun yang lalu masih berdiri dengan kokoh. Kemudian diperlihatkan Kurti yang terbangun karena panggilan telepon dari salah seorang temannya. Meskipun sudah 6 tahun berlalu, Kurti dan Rani masih terlihat tidak berubah. Kekeluargaan dan kemesraan mereka masih tetap sama. Saat Kurti dan Rani sedang berbincang-bincang tentang teater yang sedang Kurti jalankan, tiba-tiba terdengar suara keributan dari tetangga sebelah mereka yang baru saja pindah 2 tahun yang lalu. അയ്യോ അവനാ പാവത്തിന് ഇങ്ങനെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കില്ലേ ജോർജ് കുട്ടി. ഇന്നാൾ അഞ്ജുവിന് ഫിക്സ് വന്നപ്പോ ഫിക്സ് അല്ല ഫിറ്റ്സ്. എന്താ പ്രശ്നം? പൈസ കൊണ്ടാ ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തില്ലാത്ത വില ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എന്താ വിഷയം? അല്ല വേറെ എനിക്ക് തന്നെ പേടിയൊന്നുമില്ല. രാവിലെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? എങ്ങാണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ചെക്കനെ തല്ലിങ്ങോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ചേട്ടൻ പോക്കോ, ഇതൊന്നും നന്നാവുന്ന ജന്മമല്ല. Tetangga suami istri itu bernama Sarita dan suaminya yang bernama Sabu. Lalu Rani meminta agar Kurti melerai perkelahian suami istri itu yang selalu terjadi hampir setiap hari. Kemudian Kurti mendatangi Sarita dan Sabu dan melerai pertengkaran mereka, yang dimana Sabu memarahi Sarita yang tidak mau memberikan uang agar Sabu bisa membeli minuman alkohol. Kemudian Sabu yang dalam keadaan mabuk pun mengomel dengan mengatakan jangan hanya karena Kurti sudah pernah membunuh di 6 tahun yang lalu, maka dia akan takut kepadanya. Kurti sempat emosi, namun Sarita menahan Kurti dan memberikan uang yang Sabu inginkan. Kurti menyuruh Sarita untuk melaporkan suaminya ke polisi agar dia tidak terus dianiaya. Kemudian Rani pun meminta agar Sarita tidur di rumahnya saja malam ini agar bisa menghindar dari suaminya yang suka memarahinya. Sarita pun mengatakan iya. Setelah itu Kurti menuju ke kantor tempat dia bekerja dulu, yang sekarang sudah menjadi tempat pusat pemasangan CCTV.
Terlihat dari sisi jalan ada beberapa pria yang sedang membicarakan Kurti tentang hilangnya Farun pada 6 tahun yang lalu. Mereka menyebarkan gosip jika Kurtilah yang telah membunuh Farun. Sedangkan saat ini sudah ramai para warga yang mulai membicarakan masa lalunya Kurti dan keluarganya. Dari 6 tahun yang lalu Kurti tidak berubah. Dia tetap sering mendatangi warung tempat biasa dia makan dan minum kopi. Tak lama kemudian saat Kurti keluar dari warungnya, Sabu berada di depan warung itu dan melihat Kurti dengan wajah yang sangat sinis. Di kantornya Kurti baru memasang CCTV di tempat lokasi teater yang sedang dia kelola saat ini. Dan tak lama kemudian salah seorang anak buahnya memberitahu jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Itu adalah ayahnya Farun. Kedatangan ayahnya Farun bertujuan untuk memberitahukan apa yang dia alami dan istrinya selama ini. Ayahnya Farun bermaksud meminta agar dia bisa mendapatkan sisa tulang anaknya agar dia bisa melanjutkan ritual keagamaan. Dikarenakan ritual itu bisa membuat anaknya menjadi tenang di alam sana. Namun Kurti dengan halus mengatakan meskipun dia bisa memberikannya, namun itu tidak bisa dia lakukan. Tanpa alasan lebih lanjut, Kurti pun memohon agar ayahnya Farun tidak membahas itu lagi, dikarenakan dia dan keluarganya sudah berusaha untuk melupakan semua itu. Kemudian scene pun berganti di tempat Anu sekolah. Terlihat Anu sudah beranjak remaja. Anu didatangi oleh seorang pria yang bernama Arjun. Dan Arjun bertujuan ingin memberitahukan tentang cerita yang sedang dia buat. Arjun mengatakan jika cerita itu terinspirasi dari Anu, yang dimana cerita itu bercerita tentang Anu yang melihat seorang pria yang mengubur seorang wanita di halaman rumahnya. Cerita dari Arjun itu membuat Anu cukup terkejut, namun dia mendukung cerita yang Arjun buat dikarenakan Anu menyukai Arjun. Kemudian scene pun berpindah di tempat Kurti. Di sini Kurti mendatangi seorang produser pembuatan film. Kurti bermaksud untuk membuat sebuah film bersama dengan produser itu yang sudah mereka rancang selama 3 tahun dan beberapa bulan lagi akan dipublikasikan untuk dipertontonkan ke masyarakat. Namun Kurti masih meragukan ending dari film itu dan meminta saran agar membuat ending film itu bisa memberikan penonton menjadi mind blow. Sedangkan di tempatnya lain, Rani mendatangi rumah Sarita untuk pergi bersama-sama ke gereja. Saat menunggu di depan rumahnya, Rani mendengar percakapan antara Sarita dan Sabu yang melarang agar Sarita berhubungan dengan keluarga pembunuh. Hal itu membuat Rani cukup terganggu. Namun Rani sudah menganggap Sarita seperti adiknya sendiri, hingga Rani tidak ragu-ragu untuk terbuka kepada Sarita. Sambil berjalan, Sarita dan Rani pun bercerita tentang keluarga mereka masing-masing. Pada sore harinya saat Rani pulang ke rumah, dia menghubungi Kurti agar dia segera pulang. Namun Kurti mengatakan jika dia akan pulang di keesokan harinya. Dan terlihat Kurti sedang bersama dengan seorang pria di mobilnya dan mereka sedang berminum-minum alkohol. Setelah menelpon Rani, Kurti dan pria itu pun membicarakan tentang film yang sedang menjadi proyeknya. Dan pria itu dijanjikan Kurti untuk berperan di dalam film itu. Kurti meyakinkan pria itu jika dia akan berperan di dalam film yang akan dia buat. Ternyata pria yang bersama Kurti itu adalah seorang security penjaga di sebuah bangunan. Setelah berbicara cukup panjang, mereka pun berpisah. Pada malam itu Sarita menginap di rumahnya Rani. Dalam keadaan gusar, Sarita pun memberikan info tentang gosip yang menyebar di masyarakat. Dan gosip itu berisi tentang rumor jika Kurti membunuh dikarenakan Kurti memergoki Anju dan Farun yang sedang bercinta. Namun Rani membantah berita itu dan mengatakan jika Farun adalah remaja yang mesum dan dia pantas mendapatkan hal itu. എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ സരിതയെ കാണുന്നത്. ആ പയ്യനും തമ്മിൽ അരുതാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ പരക്കെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. നമ്മുടെ അഞ്ചുമോളാണ് ആ പയ്യനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ല. അവരെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യൻ പാവമായിരുന്നു എന്നും ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടന പയ്യനെ അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നുണയാ. അഞ്ചുമോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചേച്ചി കരയല്ലേ? Kemudian di keesokan harinya, Anu dengan pakaian tidurnya keluar dari kamarnya menemui Kurti. Namun ibunya memarahi Anu dikarenakan pakaiannya yang terlalu seksi. Namun Anu mulai berani membantah ibunya. Bahkan terlihat saat mereka sedang sarapan, terjadi perdebatan antara Anu dan ibunya. Kemudian saat Kurti akan berangkat kerja, Rani mendatangi Kurti dan menceritakan tentang rumor yang ramai dibicarakan tentang Farun dan Anju. Kurti yang mengetahui hal itu pun langsung terdiam kaget. Kemudian scene pun berganti di warung tempat biasa Kurti sarapan.
terlihat ramai orang yang sedang membicarakan Kurti tentang kasus yang menyebabkan kematian Varun pada 6 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, sebuah bus pun berhenti di depan warung itu, dan Jose pun turun dari bus. Jose baru bebas dari penjara setelah 6 tahun karena kasus pembunuhan. Ramainya pembicaraan tentang Kurti membuat Jose penasaran. Namun belum sempat Jose bertanya, terjadi kecelakaan di depan warung yang membuat Jose kehilangan fokus untuk bertanya. Di tempat keluarganya Kurti, terlihat Anu meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti sebuah acara menginap dengan teman-temannya. Rani melarang Anu untuk menginap di rumah temannya. എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് കൂടെ. Dan saat berbincang-bincang, terdengarlah suara sirine mobil polisi yang membuat Kurti dan keluarganya terdiam sejenak. Terlihat Anju masih sangat trauma dengan kejadian yang pernah menimpa keluarganya. Untuk menanggapi permintaannya Anu, Kurti menyarankan agar Anu dan teman-temannya lebih baik melakukan pertemuan di rumahnya saja, dan mereka bisa bermain dan masak di rumah ini. Anu setuju dengan ucapan ayahnya meskipun Rani sempat menolak. Kemudian scene berpindah saat Jose mendatangi rumahnya. Namun istrinya menolak kedatangan Jose kembali, karena orang yang telah Jose bunuh itu adalah saudara istrinya. Kemudian Jose pun kembali ke warung untuk menanyakan pekerjaan kepada pemilik warung. Namun pemilik warung menyarankan agar Jose menemui Kurti. Mungkin Kurti bisa memberikan pekerjaan untuknya. Kemudian di kantor polisi, terlihat kepala kepolisian menerima telepon tentang Sabu yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Sarita. Untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya, kepala kepolisian menyuruh anggotanya untuk mencari informasi tentang kejadian kekerasan itu kepada tetangga-tetangga mereka, yaitu keluarga Kurti. Kurti yang kebetulan berada di rumah saat itu diberitahu oleh Anju jika ada polisi yang menuju ke rumah mereka. Kurti menyuruh agar Anju yang membuka pintu dan menyuruh agar Anju tidak gugup. Tak lama kemudian bel rumah pun berbunyi. Kemudian Anju pun pergi untuk membuka pintu. Setelah Anju membuka pintu, polisi pun berkata jika mereka ingin bertemu dengan orang tuanya. Mengetahui hal itu, Kurti dan Rani pun cukup kaget. Namun setelah bertemu dengan polisi, ternyata polisi hanya ingin menanyakan tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Sabu kepada Sarita. Setelah mendengar hal itu dari Kurti dan keluarganya, polisi memberikan peringatan kepada Sabu agar tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada malam harinya saat Anju tertidur, terlihat Anju mengalami mimpi buruk yang mengakibatkan Anju mengalami kejang-kejang. Di sini diperlihatkan ternyata Anju masih tidak bisa melupakan kejadian yang pernah ia alami pada 6 tahun yang lalu. Hingga pada esok paginya terlihat Jose mendatangi rumah ibunya dan ia meminta kepada ibunya agar dia bisa bersatu lagi dengan istri dan anaknya. Ibunya menyarankan agar Jose bisa mengumpulkan uang yang banyak jika dia ingin bersatu kembali dengan istri dan anaknya. Pada malam harinya terlihat ada pertemuan keluarga yang dimana temannya Anu yang bernama Arjun adalah anak seorang inspektur kepolisian di kota itu. Ternyata seorang temannya Anu yang bernama Arjun sedang mencoba untuk mendapatkan informasi dari Anu tentang kasus yang pernah keluarga Kurti alami di 6 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini polisi sedang berusaha untuk mendapatkan informasi mendalam tentang kasusnya Varun melalui Anu dengan perantaranya Arjun. Mengetahui hal itu, kepala kepolisian pun mendukung apa yang Arjun kerjakan dan mengatakan jika kelak Arjun akan menjadi kepala kepolisian di kota itu. Ini menjadi clue jika mungkin nanti akan keluar film selanjutnya dari film Drishyam 3. Esok harinya terlihat Rani yang semakin terpuruk karena banyaknya masalah yang tidak seorang pun bisa mengerti dengan keadaannya. Salah satu masalahnya adalah ayahnya yang baru saja meninggal, ditambah lagi ibunya yang sakit-sakitan, anaknya yang paling kecil yang sudah mulai melawan, ditambah lagi rumor di masyarakat yang mulai membahas masa lalu mereka semua. Hari-hari Rani jalani dengan kekosongan, kebahagiaan seakan tidak ada. Beberapa hari kemudian, Kurti bersama dengan istri dan kedua anaknya mendatangi rumah salah seorang temannya yang dulu pernah ia bantu semenjak kematian putranya karena sebuah perkelahian. Kurti juga membantu biayai pernikahan anak gadisnya pada 3 tahun yang lalu dan membiayai segala macam keperluan keluarga temannya itu. Wajah murung dari Rani semakin tidak bisa disembunyikan. Bahkan di saat momen-momen bahagia anaknya, di saat mereka pergi untuk membeli ponsel baru untuk kedua anaknya. Hingga keesokan harinya saat acara makan-makan, teman sekolahnya Anu mulai datang ke rumahnya Kurti.
Terlihat anak-anak sangat antusias dengan segala pembahasan yang mereka presentasikan, hingga saat para siswa menelusuri perkarangan rumahnya Kurti. Dari kejauhan terlihat Anu dan Arjun sedang menuju ke tempat di mana dulu Varun sempat dikubur. Rani yang melihatnya langsung memanggil Anu dan menanyakan apa yang sedang Anu dan Arjun bahas di tempat itu. Tak lama kemudian Kurti datang dan menengahi kemarahannya Rani. Rani mulai tidak nyaman dengan keadaan itu. Kemudian setelah acara selesai, Rani dan kedua anaknya pun berjalan menuju gereja, dan ia pun tidak sempat mampir ke rumah Sarita, dan ia mengundang Sarita untuk menginap di rumahnya dikarenakan Kurti tidak akan pulang malam itu. Sarita tentu saja setuju dengan undangannya Rani, meskipun terlihat Sabu tidak menyukai Rani dan keluarganya. Pada malam harinya di tengah hujan yang lebat, Rani melihat ke arah luar jendela. Dia terbayang-bayang akan kejadian masa lalu. Sarita menanyakan apa yang sedang Rani alami hingga tidak bisa tidur. Rani mulai menceritakan permasalahan yang mereka hadapi dari tahun ke tahun, terutama tentang kejadian pada 6 tahun yang lalu. Kemudian esok harinya terlihat kepala kepolisian memanggil Sabu dan Sarita, dan di sini terlihat ternyata Sabu dan Sarita adalah intel yang sedang menyamar untuk memata-matai keluarganya Kurti. Sabu dan Sarita sudah 2 tahun memata-matai keluarganya Kurti dan sudah mendapatkan cukup banyak informasi tentang kejadian yang keluarga Kurti lakukan pada 6 tahun yang lalu. Kepala kepolisian pusat memberitahu kepada kepala kepolisian daerah jika Sabu dan Sarita akan membantu mereka untuk mengungkapkan kasus yang sudah hampir dilupakan, dan semua percakapan sudah berhasil Sarita rekam. Dikarenakan di dalam kamarnya Rani, Sarita berhasil membunyikan penyadap suara yang bisa mereka dengarkan setiap hari untuk mengetahui di mana Kurti menyimpan mayatnya Varun. Dan sekarang kepala kepolisian itu berencana untuk mencari bukti terakhir, yaitu mayatnya Varun yang belum ditemukan sebagai bukti kuat. Kepala kepolisian itu pun mulai membuat simulasi kejadian saat pembongkaran tempat Varun dikubur dulu di halaman rumahnya Kurti. Polisi secara diam-diam sudah memata-matai setiap perkembangan informasi yang mereka dapatkan dari warga dan Rani sendiri beserta dengan anaknya yang bernama Anu. Dan mereka mulai meringkas kejadian sesungguhnya terjadi saat Kurti memindahkan mayat Varun ke tempat yang lain. Sedangkan di tempat yang lain, Kurti sedang berada di tempatnya bertugas untuk minum-minum alkohol. Kedekatan mereka sudah seperti kakak dan adik. Esok harinya polisi mendatangi tetangganya Kurti untuk menanyakan kejadian pada 6 tahun yang lalu di jam 4 subuh. Sedangkan Sarita dan Sabu terus mendengarkan rekaman suara yang berhasil mereka sadar dari kamarnya Kurti. Polisi terus mendatangi setiap rumah yang dekat dengan rumahnya Kurti untuk ditanyai tentang kejadian pada 6 tahun yang lalu. Lalu salah seorang tetangga di kawasan itu memberikan pernyataan jika mereka melihat Kurti pada jam 4 subuh menaiki mobil jeepnya dengan terburu-buru memasuki rumah. Setelah mendapatkan informasi itu, polisi mulai membuat kesimpulan lokasi tempat Kurti menguburkan mayatnya Varun, yang tidak lain adalah di gereja tempat biasa mereka menjalankan ibadah. Namun sebelum mereka menindaklanjuti hal itu, Sarita diberikan tugas untuk melihat bagaimana reaksi Rani saat polisi menuju ke gereja itu untuk mencari informasi. Kemudian pada sore harinya Sarita pun mendatangi Rani, dan ia memberikan informasi agar Rani panik tentang kedatangan polisi ke gereja yang tadi pagi mereka lihat. Sarita pun memberitahu jika polisi sudah menemukan di mana lokasi Varun dikubur. Sarita menyuruh Rani agar menghubungi Kurti agar mendapatkan info yang jelas di mana Kurti menyimpan mayatnya Varun. Rani yang panik langsung menelpon Kurti dan menyuruhnya agar segera pulang untuk membahas hal itu. Sedangkan Sabu dan Sarita yang sudah memata-matai Rani segera mendengar percakapan mereka melalui penyadap suara yang sudah mereka pasang untuk mendapatkan info yang benar. Rani pun mencurahkan seluruh kecemasannya, hingga Kurti pun mengatakan jika dia tidak mengubur mayat itu di situ. Rani terus mendesak Kurti agar memberitahu di mana dia mengubur mayatnya Varun agar dia bisa tenang. Namun Kurti meyakinkan Rani jika tidak akan ada seorang pun yang akan menemukan mayat itu sampai kapanpun. Mendengar perkataan itu membuat Sabu dan Sarita gagal untuk mencari informasi yang sangat penting itu. Di keesokan paginya terlihat Jose akan pergi untuk merantau ke kota besar untuk mengumpulkan uang. Sebelum pergi, Jose menuju ke warung untuk membayar hutang. Saat ia masuk ke dalam warung, Jose mendengar percakapan jika orang yang bisa memberitahu di mana lokasi Kurti mengubur mayatnya Varun, ia akan diberikan imbalan yang cukup banyak. Jose awalnya tidak terlalu menggubris percakapan itu, dikarenakan dia anggap itu hanyalah gosip biasa. Kemudian saat bus keberangkatan akan datang, tanpa sengaja Jose melihat kantor polisi yang berada di seberang jalan, dan dia mengingat jika Kurti pernah mengubur sesuatu di dalam kantor polisi itu. Kemudian Jose pun segera pergi ke kantor polisi dan dia ingin bertemu dengan kepala kepolisian untuk melakukan penawaran untuk informasi penting yang akan dia berikan. Kemudian kabar itu pun sampai kepada kepala kepolisian pusat, dan kemudian Jose dibawa untuk bertemu dengan kepala kepolisian pusat. Jose meminta imbalan jika mereka ingin informasi itu. Awalnya kepala kepolisian menolak, namun Jose memberitahu kejadian yang dia lihat pada jam 4 subuh di tanggal 2 Agustus.
Dan saat itu juga dia melihat Kurti mengubur sesuatu di sebuah bangunan semi permanen. Setelah meyakinkan kepala kepolisian itu menghubungi ibu dan ayahnya Varun untuk memberikan imbalan kepada Jose. Setelah uang itu berada di depannya, Jose langsung memberitahukan jika mayat itu ada di kantor kepolisian tepat di ruangan yang kepala kepolisian itu tempati. Setelah mengetahui hal yang mengejutkan itu, mereka pun mendatangi kantor Propam untuk meminta izin untuk melakukan pembongkaran pada lokasi yang sudah Jose katakan. Propam pun menyetujuinya dengan syarat pembongkaran itu tidak boleh disoroti oleh media dan semua yang akan mereka lakukan harus tertutup dan harus cepat. Tanpa tunggu lama, pada esok paginya mereka langsung melakukan pembongkaran di kantor polisi itu. Selama proses pembongkaran, para pekerja dilarang untuk keluar dari lokasi pembongkaran sampai selesai, dan para pekerja itu tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Saat proses pembongkaran, ada beberapa warga yang minum-minum alkohol di belakang kantor polisi, dan beberapa pekerja terlihat sedang membahas apa yang sedang mereka kerjakan di tempat itu, dan salah satunya mengatakan jika mereka sedang mencari mayat. Sedangkan Kurti dari rumahnya memeriksa CCTV dan melihat ada keramaian di kantor polisi. Kurti terlihat mulai khawatir dan dia segera mempersiapkan segala yang dia butuhkan. Sedangkan para polisi sudah menemukan mayat yang mereka cari selama ini. Salah seorang warga yang mengetahui hal itu pun kemudian segera menemui Kurti untuk memberitahukan jika mayat itu sudah ditemukan. Kurti pun segera pergi ke kantornya dan menyuruh agar rumahnya dikunci dan jangan ada yang keluar dari rumah itu sebelum dia kembali. Polisi mulai mengumpulkan kerangka mayat yang sudah mereka temukan. Sedangkan para warga beramai-ramai mendatangi rumah Kurti dan memanggil keluarga Kurti agar menyerahkan diri ke kantor polisi. Kurti dari kantornya mulai memantau setiap pergerakan dari kantor polisi. Mereka pun mulai memasukkan kasus itu ke dalam berita terkini, dan wajah Kurti terpampang di dalam berita itu yang dikatakan jika Kurti adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan itu. Produser film tempat Kurti membuat film pun cukup terkejut mendengar berita itu. Ibu dan ayahnya Varun mendatangi kantor polisi untuk memperkenalkan Sabu dan Sarita yang telah ikut membantu mengungkapkan kasus itu. Kemudian hasil otopsi kematiannya pun diberikan kepada ibunya Varun, dan hasil kematiannya pun diketahui karena pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang. Dan kasus itu pun kembali dibuka di pengadilan pada jam 1 siang. Hasil dari keputusan hakim pun memperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan kembali selama 2 hari kepada keluarga Kurti. Dan pada esok harinya, Kurti dan seluruh keluarganya mendatangi kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di tempat itu juga hadir ibu dan ayahnya Varun. Kurti dipertemukan dengan Jose, yang dimana Jose lah yang telah memberitahu semua hal itu kepada polisi. Kurti mengatakan jika dia tidak mengenal Jose, dan Jose mengatakan jika saat kejadian dia melihat Kurti, dia tidak bisa memberikan keterangan dikarenakan dia sudah ditangkap oleh polisi dan dia telah masuk ke dalam penjara. Namun Kurti tetap kekeh dengan pernyataannya dan dia berkata jika dia tidak pernah mengubur apapun di tempat itu. Dan dia pun mengulangi kisah pada tanggal 2 Agustus yang pernah dia katakan 6 tahun yang lalu. Kemudian ibunya Varun yang sudah sangat emosi langsung menampar Kurti. Tidak hanya itu, percakapan rekaman Rani dengan Sarita pun diperdengarkan, dan tak lama kemudian Sabu dan Sarita pun datang dengan menggunakan seragamnya lengkap. Dan di sini Rani pun sangat terkejut, begitupun dengan Kurti. Di sini mulai terlihat keputusasaan di wajah Kurti dan semua keluarganya. Anju terus didesak oleh ibunya Varun tentang kejadian pada 6 tahun yang lalu. Dia terus mendesak Anju untuk menjawab kenapa dia membunuh Varun, hingga akhirnya Anju pun mulai kejang-kejang. Namun hal itu dianggap sebagai acting saja oleh ibunya Varun. Hingga beberapa menit kemudian, Anju pun segera dibawa ke rumah sakit oleh beberapa polisi. Dengan akan tidak kuat melihat Anju yang kejang-kejang, Kurti pun mengatakan jika dia akan mengaku dan dia ingin bicara 4 mata dengan kepala kepolisian. Kemudian Kurti pun berbicara 4 mata dengan kepala kepolisian. Kurti berkata jika dia tidak sengaja membunuh Varun dikarenakan Varun bersembunyi di balik pintu. Dan Kurti mengira jika Varun adalah pencuri dan langsung memukul kepalanya Varun. Dan Kurti menceritakan semuanya tanpa ragu. Setelah mendengar semua ucapan dari Kurti, kepala kepolisian pun menemui ibu dan ayahnya Varun. Kepala kepolisian mengatakan jika dalam kasus itu hanya Kurti yang akan ditahan dikarenakan Kurti sudah menceritakan jika yang membunuh Varun hanya dia seorang diri. Meskipun ibunya Varun tidak terima, mau tidak mau ibunya Varun tidak punya pilihan yang lain. Namun mereka tidak bisa menahan Kurti hari itu. Mereka baru bisa menahan Kurti setelah hasil otopsi DNA pada mayat itu sudah keluar. Pada malam harinya Rani menangis dikarenakan dia sudah mengecewakan Kurti. Dia terlalu mudah percaya kepada Sarita sebagai teman curhatnya. Malam itu juga Kurti mendatangi anaknya dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada yang masuk penjara. Kurti juga mengatakan jika besok dia akan dibawa ke pengadilan. Dia meminta agar keluarganya jangan khawatir. Esok harinya saat kepala kepolisian sedang mendiskusikan tentang Kurti
Kurti dengan kedua orang tuanya Varun, produser film yang bekerja sama dengan Kurti mendatangi kantor polisi untuk membicarakan tentang Kurti yang belum mereka ketahui. Kemudian produser itu menceritakan awal perkenalannya dengan Kurti pada 3 tahun yang lalu. Cerita dari film yang diberikan kepada produser itu sama persis dengan kejadian yang menimpa Kurti dan keluarganya. Bahkan alurnya sama persis dengan kejadian yang Kurti hadapi saat ini. Di saat tulang korbannya ditemukan, pembunuhnya mengakui jika dialah pelakunya. Namun tidak hanya sampai di situ saja, cerita itu masih berlanjut. Ibu dan ayahnya Varun pun membuat kesimpulan alasan kenapa film itu belum dirilis. Produser film itu pun mengatakan jika sebenarnya tujuannya Kurti bukan untuk membuat film selama 3 tahun ini, tetapi dia ingin memprediksi setiap kejadian yang akan dialami oleh si tokoh utama di dalam film itu. Dan dia bertukar pikiran dengan produser itu jika si tokoh utama mengalami kejadian itu, bagaimana jalan keluar yang bisa dia putuskan dalam setiap persoalannya. Kemudian produser itu pun mengatakan jika pada 6 bulan yang lalu Kurti telah merilis buku tentang sepenggal kisah dari film itu atas nama produser itu sendiri tentang film yang sedang mereka kerjakan. Kemudian ibunya Varun menanyakan bagaimana ending dari film itu. Belum sempat menceritakan endingnya, ponsel dari kepala kepolisian pun berbunyi, dan itu dari anggota kepolisian yang menyelidiki mayatnya Varun. Kemudian scene pun berganti di kantor pengadilan. Diperlihatkan Kurti pada saat itu akan dijatuhi hukuman. Di sini pengacaranya Kurti mengatakan jika semua perkataan Kurti hanyalah terinspirasi dari sebuah novel yang berjudul Drisam yang dirilis pada 6 bulan yang lalu. Pengacaranya Kurti mengatakan jika semua pernyataan yang dilontarkan oleh polisi telah menggunakan pengakuan yang sama yang dibuat di dalam novel itu. Kemudian scene pun berganti di tempat produser dan kepala kepolisian itu berada. Dia pun melanjutkan ceritanya. Beberapa hari yang lalu Kurti mendatangi rumahnya dan dia secara tiba-tiba mengubah ending dari film itu. Ending dari film itu akan menentukan hasil dari pengadilan hari ini. Di tengah percakapan itu telepon kepala kepolisian pun berbunyi kembali dan tiba-tiba scene pun berganti di pengadilan, yang dimana pengacara Kurti mengatakan kemungkinan untuk membela Kurti meskipun kesempatan kebebasan Kurti sangat kecil. Tidak hanya itu saja, pengacara Kurti juga menuntut balik pihak kepolisian jika kliennya tidak terbukti bersalah. Dikarenakan di dalam novel itu juga sudah tertulis jika semua kejadian itu hanya sebuah jebakan agar ada tersangka atas kematiannya Varun, dan tersangka itu dituduhkan kepada orang yang pernah dituduh sebelumnya. Lalu tak lama kemudian dokter forensik yang memeriksa DNA dari kerangka yang ditemukan di kantor polisi pun memasuki ruang persidangan dan memberikan hasil dari tes DNA. Setelah hakim membaca hasil dari tes DNA itu, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. As per DNA report, ഈ skeleton വരേണ്ടതല്ല. What was that damn climax? ternyata kerangka itu bukanlah kerangkanya Varun, melainkan kerangka mayat orang lain. Dan hal itu tentu membuat satu ruangan pengadilan menjadi kaget. Ibu dan ayahnya Varun serta kepala kepolisian juga ikut kaget mengetahui hal itu. Kemudian produser itu pun menceritakan ending dari film itu, yang dimana tokoh utama dalam film itu sudah mengetahui jika cepat atau lambat mayat itu akan segera ditemukan. Kemudian tokoh utama pun mencari mayat yang sama yang mengalami kematian yang sama. Kemudian tokoh utama juga membuat kedekatan dengan keluarga remaja yang meninggal dalam keadaan yang sama dengan keluarga korban. Bahkan tokoh utama juga tidak ragu untuk membantu semua kebutuhan keluarga korban, bahkan membantu biaya pernikahan putri dari keluarga remaja yang sama dengan Varun itu. Kemudian sampai pada waktu yang tepat, tokoh utama pun meminta tubuh putra dari keluarga itu yang sudah menjadi kerangka untuk diberikan kepadanya untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian ayah dari pemilik kerangka itu pun memberikan kerangka anaknya kepada si pemberi nafkah, yaitu si tokoh utama. Tidak hanya itu, tokoh utama secara mendalam mempelajari prosedur kepolisian jika mayat itu ditemukan. Dan dia mendapatkan info jika kerangka yang sudah ditemukan akan dibawa ke medical kolega untuk dijalankan produser visum, dan kemudian dibawa ke Trivandrum untuk tes DNA. Si tokoh utama yang sudah mengetahui prosedur itu berusaha mencari cara untuk membangun persahabatan dengan salah seorang penjaga keamanan departemen forensik dari Trivandrum. Kemudian tokoh utama mulai mengikuti gaya hidup si penjaga keamanan dan mengajaknya untuk bermain dalam sebuah film yang akan dia buat. Setelah mengetahui kelemahan dari si pria penjaga keamanan,
Si tokoh utama pun mulai memasuki persahabatannya lebih dalam lagi. Setelah mendapatkan kepercayaan, akhirnya si tokoh utama pun berhasil memasuki wilayah keamanan dari si penjaga keamanan, dan ia pun mengambil alih atas kesadaran dari si penjaga keamanan. Hingga pada malam harinya saat kerangka korban yang sesungguhnya datang, si tokoh utama sudah berada di tempat itu dan siap menukar kerangka itu dengan mayat remaja dari yang tokoh utama bantu keluarganya. Dan persahabatan itu sudah diambil alih semenjak 2 tahun yang lalu. Semua cerita itu sudah diprediksi sejak 2 tahun yang lalu oleh si tokoh utama, dan dia sudah mendapatkan jawaban dan jalan keluar atas semua yang akan ia hadapi. Dan semuanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang sudah tokoh utama rencanakan. Setelah menukar kerangka itu, si tokoh utama langsung mengkremasi sisa tulang belulang dari korban. Dan setelah mendapatkan abunya, tokoh utama berikan kepada keluarga korban yang sempat meminta abu anaknya dulu. Sedangkan pihak pengadilan memanggil kepala kepolisian yang sudah menangani kasus itu. Dan kemudian Kurti pun dibebaskan dan kasus itu ditutup selamanya. Kurti pun keluar dari pengadilan. Ia berpapasan dengan kepala kepolisian yang terlihat sangat kesal dengan permainan yang Kurti buat. Dan untuk terakhir kalinya, polisi pun gagal mengungkap kasus itu dan membuat kepolisian kembali seperti pada 6 tahun yang lalu. Dan hakim meminta agar kepala kepolisian menutup kasus itu dan jangan mengulang lagi melakukan investigasi atas kasus itu. Esok harinya Kurti membawa sisa tulang belulang dan abunya Farun ke seorang yang dikenal bisa melakukan upacara untuk sisa tulangnya Farun. Dan tempat itu juga dihadiri oleh kedua orang tuanya Farun, dan tak lama kemudian kepala kepolisian juga mendatangi tempat itu. Kepala kepolisian itu meminta kepada kedua orang tuanya Farun untuk menyelesaikan semua perkara itu hari ini. Dikarenakan beberapa kali pun mereka akan membawa Kurti ke dalam kasus ini, pasti mereka akan tetap kalah. Film pun telah selesai. Terima kasih sudah hadir di channel kami. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.